Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruh Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi sahibil mu'allif al-imam al-hafidh an-Nawawi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahi nabi wa ali. Al-hadisu saminu, hadis yang ke-8. Hadis keberapa sekarang? 8. Hadis yang ke-8 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi atau kitab Arba'in Nawawi. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Ini Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Jadi putranya Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bunyinya umirtu, aku diperintah, atau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, hadis ini kalau kita baca mentah-mentah tanpa guru, kita baca mentah-mentah nih tanpa guru nih, kita nggak terjemahannya, terus kita pahamin sendiri, itu bisa berbahaya. Kenapa berbahaya? Nah, karena kalau terjemahan artinya, berarti Nabi Muhammad itu mau diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk memerangin orang-orang kafir. Jadi ada orang kafir harus diperangin. Nah, padahal kan menurut petunjuk Al-Quran dan juga menurut hadis-hadis yang lain itu nggak begitu. Kan orang diberi kebebasan. Jadi manusia itu kan diberi kebebasan apa? Untuk memilih agamanya, terserah. Ada mau agama Islam, ada mau agama kafir, Hindu, udah terserah. Nggak ada paksaan. Makanya kalau hadis ini dipelajarin tanpa guru, ya kan belajar dengan terjemahan aja bahaya. Nanti dia gampang-gampang untuk membunuh orang kafir, padahal artinya nggak begitu. Ini yang sering dipakai sama siapa? Nah, sama orang-orang yang membunuh orang-orang kafir tuh. Artinya orang kafir yang nggak ada, yang dia nggak merangin kita. Orang kafir yang satu negara, yang dia nggak memerangin kita, nggak. Makanya kalau kita perhatiin sekarang maknanya umir tuh, kata Nabi Muhammad, aku diperintah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Di sini kalimatnya qatala yuqatilu. Tuh, kalau dalam ilmu shoroh beda tuh. Dalam ilmu shoroh tuh subhanallah, antara qatala yuqatilu sama qatala yaqtulu beda.
Kalau qatala yaqtulu, qatala Zaidun Amron, berarti si Zaid membunuh Amr. Berarti yang bunuh siapa? Si Zaid itu. Pelakunya siapa? Si Zaid. Yang korbannya siapa? Amr. Nah itu kalau qatala Zaidun Amron dan Musallaf. Tapi kalau dalam hadis ini kan enggak, lafadznya bukannya qatala, tapi qatala. Jadinya dia fi'il sulasi mujarrad yang ditambahkan tuh antara fa dan ainnya alif. Di wazannya fa'ala. Makanya kalau qatala artinya al-ishtiraq baina isnain. Jadi dua-duanya itu saling apa? Dua-duanya saling bekerja. Jadi si fa'il dan maf'ul, si pelaku dan korban sama-sama ingin membunuh. Makanya artinya umir tu an uqatilan nasa, aku diperintah oleh Allah untuk apa? Uqatilan nasa. Berarti di sini apa? Ada saling berperang, ada saling memerangi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang kafir itu nyerang kita duluan. Kalau orang kafir itu mengganggu kita. Tapi kalau orang kafir mengganggu kita, ya udah diemin gitu. Karena lafadznya qatala. Kalau qatala ini ada dua orang yang bekerja. Kalau qatala Zaidun Amron, berarti artinya si Zaid membunuh juga, si Amr juga ingin memerangi dua-duanya. Atau doroba Zaidun Amron. Kalau doroba itu saling memukul. Misalnya anak kasih contoh gampang, doroba Nopi Paisalon. Paisalan. Paisal jadi maf'ul, Bang Nopi fa'il. Doroba Nopi Paisal. Berarti yang mukul siapa? Mukul Bang Nopi, mukul Paisal. Paisal diam aja dipukul. Tuh. Tapi kalau doroba seperti yang ini nih, qatala yuqatilu, kalau doroba Nopi Paisal, Bang Nopi juga mukul, Bang Paisal juga dua-duanya mukul, tanding dia. Itu. Nah, makanya di sini qatala di sini artinya apa? Saling memerangi. Berarti apa? Ada orang kafir duluan nyerang, barulah orang Islamnya nyerang. Kemudian an-nasa, lapat manusia. Nah, lapat manusia ini tidak semua manusia. Tapi lapat an-nas ini menunjukkan arti sebagian manusia, yaitu orang-orang kafir yang menyerang. Makanya kalau ente pakai hadis ini untuk membunuh orang kafir sangat salah. Soalnya dulu ada orang berpahaman bunuh orang kafir. Ini kan Nabi udah hadisnya tuh di Arba'in Nawawi hadis ke-8. Nah, karena dia salah memahami hadis. Jadi arti manusia juga tidak seluruh manusia. Jadi aku diperintah oleh Allah untuk memerangi seluruh manusia. Salah artinya. Anas ini artinya bukan seluruh manusia, tapi sebagian manusia, yaitu orang kafir yang nyerang. Makanya Nabi Muhammad juga kan di awal-awal di Mekah 13 tahun ditindas, nggak nyerang Nabi Muhammad. Karena apa? Belum ada perintah dari Allah. Kan sahabat-sahabat yang jawara juga ada kan, yang masuk Islam. Udah, ya Rasulullah, kita ini dulu sebelum masuk Islam, kita ini orang yang mulia ya Rasulullah. Tapi sekarang setelah saya masuk Islam, kok saya jadi kayak dihinakan, dipukul, diem aja. Ntar dulu, kata Nabi, belum ada perintah dari Allah. Itu sahabat-sahabat lain juga udah gede-geren, kan udah disiksain tuh sama orang kafir, diganggu, diboykot, dakwah dilarang, sholat dipersulit. Nah, sahabat-sahabat yang kafir yang masuk Islam dulu ada jawara-jawara tuh. Ya Rasulullah, ayo udah kita serang. Kan dia nyerah. Tapi kata Rasulullah, ntar dulu belum ada perintah. 13 tahun tuh di Mekah kayak gitu. Akhirnya sampailah kapan dibolehin perang? Nah, ketika tahun kedua tuh,
Ketika pertama kali perang apa? Perang Badar. Di situ itu ada izin juga dari Allah. Itu pun pas dapat izin dari Allah, perangnya juga ada aturan. Perangnya ada aturan. Nggak main perang aja. Yang dibunuh siapa? Yang ikut-ikut di medan perang. Laki-laki ikut medan perang, bunuh. Perempuan nggak boleh dibunuh. Orang tua jompo nggak boleh dibunuh. Bayi nggak boleh dibunuh. Pendeta, orang yang apa? Yang kalau kita kan ustadz, pendeta, pemuka agama nggak boleh dibunuh. Tuh Islam tuh kayak gitu. Nah kalau agama luar Islam kan enggak, semuanya dibuat habis sudah. Mau lu kata anak kecil kayak orang tua, perempuan, nah dia mah nggak pandang bulu. Buat batal Islam enggak. Islam dia nyerang duluan, kita serang. Tapi Islammu dikasih batasan, jangan semuanya dibuat habis, nggak boleh. Yang nggak ikut perang juga nggak boleh diperangin. Jadi yang harus dibunuh di mana? Yang ikut di medan perang. Tuh Islam tuh. Kenapa begitu? Karena Islam itu berperang datangnya bukan dari syahwat, bukan dari hawa nafsu, bukan dari apa? Dengki, bukan. Islam ini berperang dari siapa? Atas perintah Allah, dan itu jalan terakhir. Diajak damai nggak mau juga, dia masih konyol, masih nyerang, masih melarang dakwahnya Islam, baru jalan terakhir di perang. Dari segi peperang aja agama Islam dan non Islam itu beda. Agama Islam perang, tapi ada batasan-batasannya, nggak semuanya. Nggak boleh membakar nggak boleh membakar perkebunan, nggak boleh. Kalau orang kafir mau siapa aja udah habis semuanya. Nah itu karena mereka berperang dengan apa? Hawa nafsu syaitan. Kalau kita agama Islam berperang dengan apa? Ya atas perintah Allah. Dan juga bukan dengan syahwat. Emang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga asbabul wurud dari hadis ini, latar belakang munculnya hadis ini tadi itu. Latar belakang munculnya apa? Setelah udah lama banyak orang-orang kafir di Mekah itu yang nyerang duluan. Terus juga dakwah Islam itu dilarang. Islam ini kan kita kan berdakwah, ngajak orang untuk masuk Islam. Cuman kita kan nggak bisa memaksa untuk Islam. Kita ngajarin, kita sebarkan agama Islam. Siapa yang mau sebar agama Islam? Ente ajarin orang kafir agama Islam nggak apa-apa. Ente ajarkan, ente perkenalkan ya agama Islam kayak gini. Tapi kita nggak boleh maksa. Makanya nggak ada sejarahnya Nabi Muhammad SAW membunuh orang musyrik karena kemusyrikannya. Nggak pernah tuh. Jadi Rasulullah membunuh orang musyrik karena apa? Atas dasar kemusyrikannya. Nggak ada tuh. Adapun orang musyrik yang dibunuh sama Nabi Muhammad itu pasti orang musyrik yang apa? Yang kurang ajar, yang dia mengganggu dakwah, yang dia memang mulai duluan. Tapi kalau orang musyrik dianteng gitu, nggak ada. Rasulullah membunuh orang musyrik karena apa? Karena kemusyrikan enggak. Makanya kan lakum dinukum waliyatin, agamamu, agamaku, agama. Kan disuruh di Al-Quran juga disebutin bebas, ada yang memilih siapa? Memilih agama siapa aja bebas. Cuma nanti tanggung jawab sendiri dia masing-masing, gitu kan. Kenapa agama Islam itu nggak boleh maksa? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam ini agama yang mahal. Tahu nggak agama mahal? Agama kalau mahal itu ya mau ikut ya ayo, ya enggak ya udah. Tapi kita wajib berdakwah. Kita wajib memperkenalkan agama Islam, mengajarkan agama Islam. Nanti urusan dia beriman enggak beriman ya itu terserah dia gitu kan. Nah kita nggak bisa namanya memaksa. Kalau agama lain kan nggak memaksa. Kamu nggak masuk agama Nasrani dibunuh, betul nggak? Kayak waktu yang apa? Yang di Andalus, Spanyol tuh, 800 tahun Islam berjaya. Akhirnya kan ketika kamu mau masuk agama Nasrani enggak dibunuh.
Bahkan yang munafik dibunuh juga. Juga Islam nggak begitu. Agama Islam agama yang nggak maksa, dan juga agama yang apa? Yang mahal, yang bersih, yang jujur. Makanya karena agama Islam ini bersih, jujur, makanya agama Islam ini banyak yang hasut. Ente kalau bersih aja di kampung, banyak orang hasut sama ente. Pejabat yang bersih dimusuhin nggak? Dimusuhin. Pejabat PNS yang bersih, nggak ada. Orang PT bersih dimusuhin nggak? Dimusuhin. Karena memang orang laler itu nggak demen sama apa? Laler itu nggak demen sama tempat-tempat yang bersih. Orang-orang jorok tuh nggak demen dengan alergi dia. Makanya karena agama Islam ini mengajarkan kebersihan, nggak boleh yang namanya korupsi, nggak boleh yang namanya berkhianat, nggak boleh yang namanya apa? Berdusta. Nah, makanya banyak yang musuhin. Padahal mah agama-agama juga pada gak akur. Selain Islam pada akur nggak? Nggak pada akur juga. Agama di Islam juga pada akur. Tapi karena dia tahu musuh terbesarnya siapa? Islam, mereka kadang-kadang seperti akur. Islam. Makanya kita beruntung, agama Islam ini agama yang bersih, yang murni, yang suci. Makanya karena bersih ini banyaklah orang-orang yang musuhin. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai apa? Mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus shalah. Sampai mereka mendirikan salat, sembahyang. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah mengerjakan ini, syahadat, sholat, zakat, itu kan induk-induknya tuh. Al-shamu minni dima'ahum, maka mereka telah menjaga dariku, kata Rasulullah, dima'ahum, darah mereka dan harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, dengan hak kami Islam. Artinya kalau dia punya masalah dalam agama Islam, seperti ada had, namanya had tuh, hadu zina, ada lagi hadu syurbil khamar, ada lagi hadul qadr had, ya kan? Nah itu kalau dia melanggar, ya dia harus dicambuk, dia harus dia harus dipukul gitu. Walaupun dia agama Islam terhormat, tapi kalau dia melanggar harus dia cambuk, karena ada hak di situ, hak agama Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan apa yang tersimpan dalam hati mereka, nah udah diserahkan hisabnya mereka, itu mereka itu apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngukumin orang itu dari zohirnya, adapun yang batinnya kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tuh agama Islam kayak gitu. Jadi kita hukumin zohir, kita lihat ada orang syahadat depan kita, ya kan, syahadat depan kita, ya udah kita hukumin dia orang apa? Orang Islam. Nanti kalau dia meninggal, dimakamin di mana? Dia walaupun dia orang munafik, ya kita udah serahkan. Kita hukum zohir, kita hukumin dunia ini hukum zohir. Adapun urusan hatinya kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan pernah kejadian tuh, ada salah seorang sahabat, ya kan? Ada salah sahabat lagi perang, Sayyidina Khalid bin Walid, udah perang nih, orang kafir udah ke pojok, udah mau dibacok, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat bacok udah. Tapi akhirnya jadi pelajaran gitu di sini. Jadi pelajaran, sahabat kan selalu ingin mencari ilmu. Itu sahabat Nabi itu. Selalu ingin menambah ilmu, selalu ingin tahu tuh ilmu-ilmu syariat sahabat. Aneh kafir syahadat, udah mau dibacok syahadat, katanya asyhadu alla ilaha illallah, dibacoknya. Soalnya udah perang duel lama tuh, udah duel lama, ketika terpojok mau dibacok dia apa? Syahadat. Akhirnya ada sahabat lah melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada kejadian begini. Jadi sahabatnya serba ngelapor ke Rasulullah. Apa yang mereka belum tahu nih, ilmu yang mereka belum tahu, lapor kepada Nabi Muhammad. Bukannya karena hasud sama Sayyidina Khalid bin Walid, bukan. Tapi mereka pengen tahu ilmunya, boleh nggak kayak gitu. Nah kemudian
sahabat ini nanya, ya Rasulullah, tadi waktu perang ada orang kafir udah ke pojok, dia ngucapin syahadat. Rasulullah ngucapin syahadat, iya, tapi tetap dibunuh sama Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, panggil Khalid bin Walid. Dipanggil sama Rasulullah. Ya Khalid, apakah benar tadi ada orang yang sudah terpojok, kemudian dia mengucapkan syahadat, engkau tetap bacok sampai mati? Benar Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa ente bacok dia? Dia pura-pura ya Rasulullah. Ya lo ke pojok kan, kalau pikiran logika. Akhirnya kata Nabi apa? Asyaqaq tasyadra. Apakah engkau udah ngebelek tuh, tahu dalam isi hatinya dia benar pura-pura? Maksudnya apa? Rasulullah ngajarin kita ngukumin zohirnya aja. Kalau orang udah syahadat, ya udah. Orang udah syahadat, ya udah hukumin syahadat. Urusan dia nanti pura-pura dia untuk menyelamatkan diri, wahisabuhum Allah Ta'ala. Nanti hitungan mereka, hitungnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita orang Islam, ziarah kubur, baca Yasin, bacain. Masa kita dituduh bukan orang Islam? Ya, aneh banget begitu kan? Jangan begitu. Arwahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.